Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah matematika keuangan. Ini adalah pertemuan kelima. Karena kemarin kita libur ya, Jumat minggu yang lalu libur. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4 ya di buku matematika keuangan. Dengan judul anuitas biasa atau ordinary annuity. Oke, setelah sebelumnya kita kemarin mempelajari tentang bunga majemuk ya. Tujuan pembelajaran dari pertemuan 5 ini adalah yang pertama, mahasiswa Anda dapat memahami perbedaan antara persamaan present value untuk nilai tunggal dan persamaan present value untuk anuitas ya, serta aplikasinya di masing-masing. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan antara persamaan anuitas nilai sekarang dan persamaan anuitas untuk nilai yang akan datang ya, serta aplikasinya. Kemudian yang ketiga, memahami perbedaan antara bunga flat dan bunga efektif. Yang keempat, Anda dapat dapat menghitung besar cicilan, jumlah periode cicilan, tingkat bunga, saldo utang pada tanggal tertentu, dan uang muka atau lebih sering disebut DP gitu ya, yang diperlukan untuk membeli sesuatu atau mengkredit sesuatu dengan menggunakan persamaan anuitas nilai sekarang. Kemudian yang kelima, Anda dapat menghitung besar tabungan periodik, jumlah periode, tingkat bunga, dan nilai akan datang dengan menggunakan persamaan anuitas nilai yang akan datang ya, baik itu dengan manual ya, dengan hitungan rumus ataupun dengan menggunakan Excel. Kemudian yang keenam, dapat menghitung tingkat bunga efektif dari pembayaran utang dengan cicilan. Yang ketujuh, dapat menghitung besar cicilan untuk kasus balloon payment ya. Kemudian yang kedelapan, melakukan perencanaan keuangan baik dengan saldo awal 0 maupun saldo awal nilai tertentu. Nah, itu 8 poin dari tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah Anda menyelesaikan bab 4 ini, Anda diharapkan mampu ya, atau memiliki kemampuan dari 8 poin ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi anuitas ya. Ke definisi anuitas. Anuitas sendiri yaitu pembayaran dengan jumlah uang ya, ini dikasih garis merah, jumlah uang dan interval waktu yang sama selama periode tertentu ya. Atau kalau untuk lebih memudahkannya, Anda ketika mengambil kredit motor gitu ya, atau rumah, nah itu kan Anda pasti membayar cicilannya itu dengan jumlah tertentu ya, sama gitu, dari mulai cicilan pertama sampai cicilan terakhir itu yang Anda bayarkan itu sama nilainya. Kemudian periode waktunya itu tetap ya, kalau misalkan 1 bulan ya per bulan terus gitu. Nah, berarti cicilan itu menggunakan konsep anuitas. Kemudian yang kedua, anuitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama anuitas biasa, yang kedua anuitas di muka, kemudian yang ketiga anuitas ditunda. Ini dilihat dari periode pembayarannya ya, kapan pertama kali melakukan pembayaran.
Nah, yang pertama untuk anuitas biasa. Anuitas biasa itu pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode. Jadi kalau misalkan bulanan mungkin setiap akhir bulan ya. Jadi misalkan Anda minjem di awal bulan, nah nanti bayarnya itu di akhir bulan. Ya, nunggu misalkan udah 25 hari dulu atau 20 hari dulu begitu ya. Itu disebut dengan anuitas biasa. Ini maksudnya anuitas biasa itu anuitas yang sering digunakan ya dalam sehari-hari. Jadi kalau ada soal nggak ada keterangan waktunya di soal itu, pembayaran pertamanya berarti itu dianggap dengan anuitas biasa. Kemudian anuitas biasa ini juga sering disebut sebagai anuitas akhir karena melihat pembayarannya di akhir kan begitu ya. Baik, selanjutnya yaitu tipe anuitas yang kedua yang disebut dengan anuitas. Nah, anuitas di muka ini itu ketika pembayaran pertamanya itu langsung dilakukan pada hari itu juga gitu. Ketika kita pinjam, kita bayar untuk angsuran pertamanya. Atau itu disebut juga dengan di awal periode gitu ya. Di pas pinjam, pas bayar cicilan pertama. Selanjutnya untuk anuitas ditunda itu pembayarannya sama seperti anuitas biasa di akhir periode untuk anuitas ditunda ini ya. Namun pembayaran pertamanya ditunda beberapa lama sesuai dengan kesepakatannya. Misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Ya, tapi bukan seperti anuitas biasa ya, jadi sekarang pinjam di akhir periode bayar. Kalau anuitas ditunda itu bukan akhir periode tapi masih nunggu lagi 2 atau 3 bulan atau 4 bulan dan seterusnya ya, minimalnya 2 bulan ke depan. Oke, ini 3 tipe anuitas ya, 3 tipe anuitas yang Anda perlu ketahui ya gitu. Ketika Anda melakukan transaksi pinjaman atau pembiayaan gitu ya, ataupun nanti Anda yang membuat skema pembiayaan yang dilakukan oleh orang lain. Oke, selanjutnya kita lihat persamaan anuitas nilai sekarang atau present value untuk persamaan present value untuk kasus anuitas ya, atau persamaan anuitas nilai sekarang atau present value. Nah ini ya, kalau yang untuk present value untuk anuitas itu rumusnya seperti ini, 1 plus I pangkat min N per I dikali dengan A ya. Kalau yang anuitas biasa, yang present value biasa yang tunggal itu kan begini ya rumusnya. Present value dinotasikan dengan PV itu sama dengan FV future value dikali dengan 1 plus I pangkat min N ya. Nah ini perbedaannya. Dari segi rumus untuk present value yang kasus anuitas itu lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Sedangkan untuk yang present value nilai tunggal dari segi rumus lebih sederhana. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya di sini PV ya sama ya. Present value I-nya itu bunga ya. Sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini N juga sama jumlah periode. Nah, yang di sini A-nya sekarang kalau anuitas itu A-nya adalah anuitas atau pembayaran per periodenya. Atau bahasa kitanya mungkin jumlah cicilannya ya. Besarnya cicilan. Nah, itulah A disebutnya. Oke, kemudian perhitungan 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, ini disebut sebagai faktor anuitas ya. Tuh. Ini yang membedakan dengan rumus sebelumnya kan ada di sini.
Ini faktorialitas nilai sekarang dan dinotasikan dengan ANI ya. N-nya adalah periode, jumlah periode. Jumlah periode misalkan begini. Kalau kita meminjam selama 1 tahun dengan pembayarannya dilakukan bulanan, berarti jumlah periodenya adalah 12. Kalau 2 tahun tinggal dikalikan 2 gitu ya. Kalau pembayarannya 3 bulan sekali, berarti N-nya 4 ya dalam setahun. Oke, itu seperti itu ya. Kemudian perhitungan present value juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi pada Excel, yaitu fungsi PV ya. Anda tinggal ketik aja di fungsinya nanti akan keluar fungsi PV dengan variabel-variabel ya yang diminta nanti nanti sama akan mendapatkan nilai PV yang dihitung dengan manual dengan Excel nanti sama. Oke, sekarang kita lihat ya contohnya. Hitung nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun. Jadi Anda bayangkan Anda akan mendapatkan 1 juta ya setiap tahun sampai 5 tahun. Berarti kan dikalikan di 5 juta ya setelah di tahun kelima. Di tahun pertama dapat 1 juta, tahun kedua dapat 1 juta, 1 juta lagi, tahun ketiga 1 juta lagi, tahun keempat 1 juta lagi, tahun kelima. Berarti totalnya 5 juta. Nah 5 juta di tahun kelima itu sama dengan nilai sekarangnya berapa gitu ya. Oke, dengan tingkat bunga yang relevan 15%, PA itu per tahun ya atau per annual. Lakukan perhitungan secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa ini di sini ada kata-kata mulai 1 tahun lagi. Artinya berarti kita akan menggunakan anuitas yang biasa ya. Tuh di akhir periode dapatnya. Oke, sekarang kita kerjakan yang secara manual. Oke, secara manual bisa diurai satu persatu sebelum pakai rumus ya, bisa seperti ini. Jadi dengan menghitung present value atau nilai sekarang secara satu persatu, itu mulai dari nilai sekarang tahun pertama sampai tahun kelima ya. Nilai sekarang setahun lagi, 2 tahun lagi dan seterusnya. Kemudian hasilnya kita jumlahkan, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah nilai sekarang tahun sekarang, jadi 1 juta dibagi dengan 1 plus 0,15 pangkat 1 atau 1 juta dikali 1 plus 0,15 pangkat 1 ya. Ini jadi masuk ke seperti rumus tunggal ya. Rumus present value untuk tunggal. Ini tahun keduanya dibagi dengan pangkat 1 plus 0,15 pangkatnya pangkat 2 ya tahun kedua, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4, tahun kelima pangkat 5. Oke ya, sehingga kita akan peroleh masing-masing tahun nilai 1 jutanya itu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu semakin mengecil ya. Oke, tahun pertama 1 juta tahun pertama itu sama dengan nilai sekarangnya adalah 869.565,22 dan seterusnya sehingga totalnya adalah 3.352.155,10 rupiah. Jadi ini nilai sekarang untuk 5 juta 5 tahun lagi ya, sama dengan 3.352. Oke, tentu akan lebih kecil ya present value itu secara nominalnya ya, nominalnya lebih kecil dari nilai yang nantinya. Tapi untuk secara nilai ya sama ya, Anda harus bisa membedakan ya. Kemarin sudah saya jelaskan di awal-awal nilai nominal uang dengan nilai uang itu sendiri berbeda.